Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam sesi perkuliahan daring kita. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan siap untuk mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Dalam pembahasan ini, kita akan memasuki salah satu fondasi paling krusial dalam hukum tata negara, yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintah. Materi ini akan menjadi kompas bagi kita untuk memahami bagaimana kekuasaan diatur dan dijalankan di suatu negara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama, tentang hakikat negara dalam perspektif hukum tata negara. Dalam perspektif hukum tata negara, bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Dalam studi hukum tata negara ini, bahwa pemahaman mengenai bentuk negara menjadi fondasi utama karena hal tersebut menentukan bagaimana kekuasaan dibagi secara vertikal antara pusat dan daerah. Eksistensi negara tidak hanya dilihat dari unsur konstitutifnya, melainkan juga dari cara negara tersebut mengkonstruksikan struktur hukum dan otoritas politiknya demi mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam konstitusi masing-masing negara. Bentuk negara berfokus pada bagaimana kekuasaan dibagi secara teritorial. Di dunia saat ini, ada dua bentuk utama yang paling sering kita kaji tentang bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Rekan-rekan mahasiswa, seringkali muncul pertanyaan bahwa apa bedanya Indonesia dengan Amerika? Meskipun keduanya sama-sama berbentuk negara republik dan menggunakan sistem presidensial, tapi mengapa dinamikanya berbeda? Jawabannya terletak pada bentuk negara. Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, di mana kebijakan nasional harus selaras dari Sabang hingga Merauke di bawah satu komando, yakni pemerintahan pusat. Berbeda dengan Amerika yang merupakan negara serikat, di mana setiap negara bagian memiliki hukum dan kedaulatan sendiri yang terkadang bisa sangat kontras dengan negara bagian tetangganya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan pemerintah pusat tanpa ada pembagian kedaulatan dengan unit-unit wilayah di bawahnya. Meskipun dalam praktiknya terdapat sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah, tanggung jawab akhir dan otoritas tertinggi tetap berada pada pemerintahan pusat. Maka dalam sistem ini, pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, sehingga segala bentuk peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional yang bersifat uniform dan mengikat secara menyeluruh. Selanjutnya, karakteristik dan struktur negara federasi. Berbeda dengan negara kesatuan, bahwa negara federasi ini didasarkan pada pembagian kedaulatan yang tegas antara pemerintah federal dan negara bagian. Kedaulatan tersebut biasa dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi, di mana urusan luar negeri, pertahanan, dan moneter dikelola oleh pusat. Sementara urusan domestik seperti pendidikan dan kesehatan dikelola secara mandiri oleh negara bagian. Sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara federasi ini bersifat koordinatif dan bukan subordinatif. Oleh karena itu, masing-masing tingkatan memiliki otoritas yang tidak dapat saling mengintervensi tanpa dasar hukum yang kuat. Selanjutnya, konfederasi sebagai bentuk kerjasama antar negara. Konfederasi seringkali dianggap sebagai bentuk peralihan atau ikatan longgar antara negara-negara berdaulat yang bergabung untuk tujuan tertentu. Biasanya hal ini dilakukan dalam bentuk pertahanan dan perdagangan. Dalam bentuk konfederasi ini, bahwa kedaulatan tetap sepenuhnya berada di tangan masing-masing negara anggota. Artinya bahwa negara anggota tidak dapat mengintervensi terhadap anggota negara lainnya. Dan keputusan bersama biasanya memerlukan konsensus yang bulat. Konfederasi ini tidak memiliki identitas hukum tunggal yang kuat seperti negara federasi, sehingga anggota memiliki hak untuk memisahkan diri jika kepentingan nasional mereka tidak lagi sejalan dengan tujuan kolektif organisasi tersebut. Selanjutnya, klasifikasi tradisional monarki dan republik.
Rekan-rekan mahasiswa, jika kita menelah literatur klasik hukum tata negara, kita akan menemukan bahwa pembedaan bentuk negara yang paling mendasar itu dibagi menjadi dua, yakni monarki dan republik. Klasifikasi ini sering disebut sebagai penggolongan tradisional. Secara teoritis, bahwa perbedaan utama keduanya bukan hanya soal nama jabatan pemimpinnya, melainkan terletak pada bagaimana kepala negara tersebut diangkat dan berapa lama masa jabatannya. Pertama, monarki. Monarki ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang menjabat berdasarkan garis keturunan atau hak waris, yang seringkali ini dikaitkan dengan nilai-nilai tradisional dan sejarah panjang bangsa tersebut. Sebaliknya, yang kedua yakni republik, yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi, di mana kepala negara dipilih melalui mekanisme pemilihan umum atau proses demokratis lainnya dengan masa jabatan yang dibatasi oleh periodik oleh hukum. Rekan-rekan mahasiswa, jika kita ibaratkan sebuah negara adalah sebuah bangunan, maka bentuk negara yang baru saja kita bahas adalah kerangka atau bentuk luar dari bangunan tersebut. Apakah ia berbentuk satu gedung tunggal yang kokoh, yang disebut kesatuan, atau sebuah kompleks paviliun yang saling berhubungan, atau yang disebut dengan serikat. Namun, gedung yang bagus tidak akan berfungsi tanpa mesin di dalamnya. Oleh karena itu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sistem pemerintahan, yaitu mesin atau mekanisme kerja yang mengatur bagaimana organ-organ di dalam gedung tersebut bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Definisi dan urgensi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan subsistem dari bentuk negara yang mengatur hubungan fungsional antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Jika bentuk negara yang kita bicarakan tadi, yakni membahas tentang struktur wilayah, maka sistem pemerintahan berbicara tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan sehari-hari dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Pemilihan sistem pemerintahan yang tepat sangat krusial bagi sebuah negara untuk menjamin stabilitas politik, efektivitas birokrasi, serta tegaknya prinsip check and balance dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya tentang mekanisme kerja sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, bahwa lembaga eksekutif bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen atau badan legislatif. Kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer ini biasanya dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang merupakan pemimpin partai pemenang pemilu. Sementara kepala negara berfungsi sebagai simbol pemersatu tanpa kekuasaan politik yang signifikan. Ciri khas utama sistem ini adalah adanya hubungan yang sangat erat antara legislatif dan eksekutif, di mana parlemen memiliki wewenang untuk menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya jika kinerja pemerintahan dianggap tidak memuaskan. Selanjutnya, kedudukan eksekutif dalam sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, ini memberikan kedudukan yang kuat dan mandiri kepada presiden karena ia menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seperti di negara kita Indonesia, bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak bertanggung jawab kepada parlemen secara politik, melainkan bertanggung jawab langsung kepada konstitusi dan rakyat yang memilih. Dalam sistem ini, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sangat tegas, di mana presiden tidak memiliki wewenang membubarkan parlemen, dan parlemen pun tidak bisa menjatuhkan presiden kecuali melalui proses pemakzulan atas pelanggaran hukum berat. Selanjutnya, variasi sistem pemerintahan referendum dan campuran. Dalam hal ini, ada beberapa negara menerapkan sistem pemerintahan yang unik seperti referendum atau sistem campuran, seperti yang diterapkan di negara Swiss dan negara Prancis. Dalam sistem referendum ini, bahwa rakyat memiliki keterlibatan langsung dalam pengawasan legislatif melalui mekanisme pemungutan suara terhadap kebijakan tertentu. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan unsur presidensial dan parlemen, di mana terdapat presiden yang dipilih rakyat dengan kekuasaan luas berdampingan dengan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menciptakan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks namun fleksibel. Selanjutnya, relevansi bentuk dan sistem dalam hukum tata negara Indonesia. Indonesia
secara konstitusional menetapkan diri sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Tentu pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga integrasi nasional di tengah keragaman budaya yang luas sekaligus memastikan kepemimpinan eksekutif yang stabil untuk pembangunan. Meskipun menggunakan sistem presidensial, namun Indonesia tetap mengadopsi mekanisme pengawasan yang ketat melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjamin bahwa prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa dalam materi ini kita memahami tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Ini bukanlah sekedar pilihan administratif, melainkan manifestasi dari cara sebuah bangsa mendistribusikan kekuasaan demi mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, memahami instrumen hukum tata negara ini tentu sangat krusial, karena efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur hukum yang ada dengan realitas politik yang berlaku di masyarakat. Demikian pemaparan materi pada diskusi kita kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan secara utuh. Terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.